Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat ya. Nah, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran yang kedua ya. Jadi, dimohon anak-anak sebelum kita membahas pembelajaran yang kedua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita langsung saja membahas materi yang kedua. Minggu lalu Bapak sudah berikan materi pembelajaran yang pertama. Hari ini Bapak akan memberikan materi di pembelajaran yang kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan prosedur gerak dasar lokomotor berlari melewati rintangan. Ini tujuan pembelajaran ya. Jadi kita belajar ada tujuannya ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prosedur gerak dasar lokomotor berlari merubah arah. Nah, ya, atau berkelok-kelok. Nah, kita langsung saja bahas ke yang pertama. Nah, dalam pembelajaran 2 ini, materi yang kita bahas itu nanti ada 2 ya. Yang pertama, lari berkelok-kelok. Kemudian yang kedua itu ada lari melewati rintangan. Nah, jadi di sini ya, ada lari berkelok-kelok, kemudian ada lari melewati rintangan. Kita bahas yang lari berkelok-kelok. Lari berkelok-kelok. Nah, lari merupakan aktivitas yang dilakukan dengan cara mengayunkan kaki satu persatu secara bergantian dengan teratur dan cepat untuk menggerakkan badan dari titik A ke titik B atau dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya ya. Jadi lari ini artinya anak-anak menggerakkan tubuh kalian untuk berpindah tempat ya. Misalnya dari rumah adiknya ke rumah pamannya seperti itu misalnya ya. Jadi anak-anak itu bisa berjalan atau berlari. Kemudian apa sih itu yang dimaksud dengan berkelok-kelok? Nah, di sini berkelok-kelok merupakan suatu bentuk gerakan yang dilakukan dengan merubah arah lari dengan cepat melewati rintangan, di mana bertujuan untuk melatih kemampuan berubah arah tubuh dengan cepat. Nah, anak-anak bisa simak gambar yang ada di bawah di sini ya. Nah, ini adalah gambar atau seorang anak yang akan melakukan lari berkelok-kelok. Nah, di sini lari dia berpindah tempat ya, dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian berkelok-kelok dia berlari sambil merubah arah. Jadi melewati rintangan, tidak menerobos. Ya, seperti itu ya. Melewati rintangan. Jadi seperti pada gambar di sini anak-anak bisa lihat ada titik-titiknya ya. Ini arah gerakan lari ya. Jadi anak ini nanti akan berlari sambil melewati rintangan. Nah, rintangan ini bisa berupa kun, nanti bisa berupa bendera kecil seperti pada gambar ya. Jadi larinya adalah berkelok-kelok. Nah, berbelok-belok seperti itu ya. Melewati rintangan agar tubuhnya tidak terkena bendera seperti itu. Jadi lari berkelok-kelok merupakan gerakan langkah kaki yang dilakukan secara cepat, mengubah arah tubuh dengan cepat dari titik A ke titik B atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, seperti pada gambar di sini ya. Ini namanya lari berkelok-kelok. Ya. Kemudian yang kedua itu lari melewati rintangan. Nah, kalau tadi kita membahas lari berkelok-kelok, sekarang kita membahas lari melewati rintangan. Pengertian lari sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu menggerakkan tubuh menggunakan kaki
untuk berpindah tempat. Itu secara singkatnya ya pengertian lari. Nah, untuk lari melewati rintangan, itu yang pertama, lari melewati rintangan merupakan aktivitas yang dilakukan dengan cara mengayunkan kaki satu persatu secara bergantian dengan teratur dan cepat dengan melewati beberapa rintangan. Nah, jadi lari melewati rintangan ini artinya anak-anak berlari, kemudian di depannya jika ada sebuah rintangan, baik itu kun seperti pada gambar, baik itu tongkat, baik itu ban, jadi anak-anaknya itu bisa melewatinya atau melompatinya. Nah, seperti itu ya. Jadi lari melewati rintangan ini bertujuan untuk berlari dengan cepat dan bisa mengubah arah tubuh dengan cepat. Jadi di saat anak-anak larinya lurus, kemudian tiba-tiba ada rintangan, anak-anak bisa menghindarinya. Baik itu berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, ataupun nanti anak-anak bisa melompatinya. Ya, tergantung itu nanti rintangannya seperti apa. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di sini. Ini ada yang namanya kun. Nah, seperti Bapak bilang ya. Kemudian ini ada tongkat. Dan ada seorang anak yang melewati tongkat. Kemudian ada ban. Ini ban bekas ya. Dan ada seorang anak yang akan melewati ban. Nah, jadi rintangan-rintangan ini dapat berupa kun, tongkat, dan ban. Nah, seperti pada gambar ya. Jadi, lari melewati rintangan ini bisa berupa, rintangannya itu bisa berupa kun, seperti pada gambar ini. Ada warna kuning, merah, biru, hijau ya. Ada oranye, kemudian melewati tongkat. Nah, untuk melewati tongkat ini, dia itu bisa berbelok-belok ataupun bisa dengan melompatinya. Ya, jadi kalau tongkat ini nanti terlalu tinggi, anak-anak tidak usah melompatinya, bisa dengan berbelok-belok. Nah, jika tongkatnya seperti pada gambar, anak mudah untuk melompatinya. Kemudian ada rintangan ban. Nah, rintangan ban ini sama ya, jadi melewati rintangan. Nah, seperti ini, melewati, bukan menerobos. Jadi misalnya di sini kalau ada anak-anak ada ban, kemudian anak berlari, anak-anak tendang bannya itu atau dorong bannya itu menggunakan kaki, itu salah ya. Jadi melewati, anak-anak bisa melewatinya dengan melompatinya atau melewatinya dengan berbelok-belok ya. Sudah ya. Jadi nah, hari ini cukup sekian dulu. Kita sudah bahas dua materi. Yang pertama itu lari berkelok-kelok atau berbelok-belok. Kemudian yang kedua lari melewati rintangan. Nah, hari ini cukup sekian dulu. Silakan simak videonya dengan baik. Jika lupa bisa ditonton kembali ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.